Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Fatia Rohman dengan NPM 1403101700033 akan mempresentasikan mengenai operational problems sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Penyimpanan Energi. Adapun materi yang akan disampaikan diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk pembahasan pertama dimulai dari Discharge and Maintenance of Primary Batteries. Salah satu keunggulan penting dari baterai primer terdiri dari prosedur perawatan yang sangat sederhana. Kebanyakan baterai semacam ini tidak perlu diservis. Sebelum baterai dinyalakan, tampilan dan masa pakai yang tersisa haruslah diperiksa. Terkadang parameter yang diukur adalah open circuit voltage dan tegangan pelepasan awal. Biasanya, baterai primer tidak teratur. Pengurasan arus dari baterai radiotransistor misalnya, yang merupakan fungsi dari pengaturan volume, waktu untuk menyalakan dan mematikan perangkat yang tidak teratur. Biasanya baterai primer digunakan sampai benar-benar habis, namun terkadang hal ini harus dihindari agar tidak meninggalkan baterai yang kosong di unit yang dialiri daya, yang sangatlah berbahaya. Kebocoran setelah pengosongan total dapat diamati khususnya di baterai mangan seng yang paling banyak digunakan. Elektrolit yang hilang dapat menyebabkan korosi pada unit konsumsinya. Ledakan baterai bersegel terutama pada baterai merkuri seng kadang-kadang dapat diamati jika baterai bekas disimpan. Dan sebagian besar dari baterai primer memiliki resistansi internal yang tinggi, sehingga hubungan arus pendek eksternal yang singkat tidak akan menyebabkan kerusakan yang parah. Pembahasan kedua yaitu mengenai charging of storage batteries atau pengisian baterai penyimpanan. Baterai penyimpanan digunakan dengan cara yang jauh lebih kompleks daripada baterai primer, yang sebagian besar karena prosedur pengisiannya. Sementara discharge mode ditentukan oleh spesifikasi sirkuit, mode pengisian tergantung terutama pada spesifikasi baterai penyimpanan dan sangat mempengaruhi masa pakai sel. Baterai penyimpanan beroperasi dalam 3 mode berbeda. Yang pertama adalah mode pengisian pelepasan atau charge-discharge secara bergantian, mode mengambang atau floating mode, dan mode siaga. Pertama-tama, pengisian baterai secara teratur bergantian dengan pengosongan. Operasi ini merupakan ciri khas dari baterai traksi dan baterai portable yang ringan. Dalam floating mode, baterai dihubungkan secara paralel ke sumber arus lainnya. Ketika beban naik, baterai sudah kosong sebagian untuk diisi kembali saat beban berkurang. Floating mode merupakan ciri khas untuk aki starter mobil, aki dalam sistem dirgantara, dan beberapa lainnya. Baterai penyimpanan dalam mode siaga digunakan ke sirkuit beban hanya dalam situasi yang darurat, yaitu ketika sumber daya yang utamanya itu rusak. Selain siklus charge-discharge konvensional, beberapa siklus khusus dapat digunakan, diantaranya siklus pembentukan yang digunakan dengan plat yang baru diproduksi atau setelah mengisi baterai dengan elektrolit untuk mencapai status pengoperasian plat yang optimal. Dan siklus pelatihan yang digunakan saat baterai yang digunakan secara tidak teratur atau tidak pernah habis penuhnya. Selanjutnya adalah charging of storage batteries. Biasanya, perangkat pengisian daya memiliki karakteristik tegangan arus yang menurun, yaitu tegangan muatan semakin rendah, maka akan semakin tinggi arus yang disuplai. Ini mengartikan bahwa, kecuali pada sirkuit kontrol khususnya digunakan, arus pengisian akan turun saat tegangan baterai meningkat. Perangkat pengisian daya biasanya dilengkapi dengan sistem yang mengontrol dan menstabilkan salah satu parameter listrik, baik tegangan maupun arus. Adapun dua metode dasar, yaitu muatan arus konstan dan muatan tegangan konstan.
Pengisian arus konstan membutuhkan peralatan yang relatif sederhana, karena stabilisasi arus biasanya tidak serumit tegangan. Keuntungan lainnya adalah bahwa muatan listrik total akan mudah ditemukan sebagai hasil kali arus dari dan waktu pengisian. Sayangnya, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu waktu pengisian tinggi jika arusnya kecil. Pembahasan ketiga yaitu storage batteries in the alternating charge discharge mode of operation atau penyimpanan baterai dalam pengoperasian pengisian bergantian pada mode pengosongan. Mode operasi ini ditandai dengan pelepasan yang dalam. Oleh karena itu, pemantauan baterai di akhir pengosongan harus lebih berhati-hati daripada dalam kasus baterai primer. Pembalikan baterai penyimpanan tidak dapat ditoleransi karena dapat mengakibatkan pendeknya masa pakai atau unit benar-benar rusak. Pengosongan yang terlalu dalam meskipun tidak menyebabkan pembalikan sel juga dapat merusak beberapa jenis baterai. Misalnya pembuangan dalam secara teratur yang menghasilkan sulfasi yang tidak diinginkan dari baterai asam timbal. Operasi charge-discharge bergantian menciptakan kondisi yang paling menguntungkan untuk pengisian daya. Biasanya baterai diisi di ruangan khusus dengan kondisi yang suhu normal, dengan metode pengisian yang optimal, dan dengan semua pemantauan yang diperlukan. Selanjutnya, pembahasan keempat yaitu storage batteries in the floating mode of operation atau baterai penyimpanan dalam mode operasi mengambang atau floating mode. Dalam mode ini disebut juga sebagai penyangga baterai yang dihubungkan ke sirkuit pemuatan yang sejajar dengan sumber energi listrik utama lainnya. Floating mode digunakan dalam dua kasus, yaitu ketika sumber energi utama bekerja sebentar seperti generator angin atau generator mobil yang hanya beroperasi saat mesin berjalan, dan ketika daya generator tidak mencukupi untuk memenuhi kekuatan ekstrim yang terjadi secara berkala. Biasanya fluktuasi tegangan berbahaya untuk rangkaian beban. Dalam kasus floating mode, voltase bervariasi dari karakteristik nilai untuk pelepasan baterai hingga karakteristik untuk pengisiannya. Baterai asam timbal dengan karakteristik charge dan discharge memiliki kemiringan yang rendah dan dengan tegangan pengisian dan pengosongan yang hanya berbeda 10-15%. Adapun perbedaannya mencapai hingga 20-30% pada baterai nikel kadmium. Selanjutnya pembahasan kelima yaitu storage battery in standby mode of operation atau penyimpanan baterai dalam mode operasi siaga. Dalam mode ini, semua sirkuit konsumen diberi daya oleh sumber daya utama. Jaringan listrik atau generator otonom baterai penyimpanan mulai mengirimkan arus hanya dalam keadaan yang darurat, yaitu ketika sumber utamanya gagal. Di antara keadaan darurat, baterai siaga tidak diisi ulang atau diisi ulang melalui konverter yang memberikan tegangan lebih tinggi dari tegangan pengenal generator. Pengaturan ini juga memiliki kekurangan, yaitu waktu switching yang terbatas. Waktu ini sama dengan waktu pengambilan perangkat switching. Ketika arus tidak dikirimkan ke sirkuit konsumen, adapun beberapa jenis peralatan yang terpengaruh, diantaranya seperti komputer yang tidak mentolerir gangguan catu daya bahkan untuk 1 milisecond. Terkadang skema gabungan digunakan dengan baterai yang terdiri dari dua subbagian. Satu subbagian terus-menerus dihubungkan ke sumber listrik utama, sementara subbagian kedua yaitu dihubungkan ke seri pertama dalam keadaan darurat untuk mengimbangi penurunan voltase. Adapun pembahasan terakhir yaitu general aspect of battery maintenance atau aspek umum dalam pemeliharaan baterai. Baterai memerlukan servis tertentu yang mencakup prosedur persiapan, pemantauan, pemeriksaan berkala, dan juga pengoperasian lainnya. Syarat pertamanya adalah baterai harus dijaga kebersihannya. Pemeliharaan ditunjukkan untuk menjaga baterai dalam kondisi terbaik dan mencegah kerusakan dini. Baterai alkalin harus diperiksa secara visual
dengan sangat berhati-hati karena larutan alkali cenderung akan merembes. Maka dari itu, elektrolit pada penutup baterai ini menyebabkan korslet dan pembuangan yang boros serta dapat juga menyebabkan korosi. Yang harus dijaga tetap bersih adalah terminal, ventilasi, katup, dan pengisi lubang. Dan elektrolit dan kontaminan lainnya yang masuk ke kontak terminal menyebabkan korosi yang mengakibatkan terutama jika pengencangan tidak mencukupi dalam pembentukan resistansi transisi dan juga percikan. Perangkat untuk memeriksa baterai disebut juga sebagai cabang beban. Perangkat ini terdiri dari kaki kontak, resistor beban, dan juga voltmeter. Dengan pengecualian, pada baterai penyimpanan tertutup, elemen utama perawatannya adalah kontrol jumlah dan konsentrasi elektrolit. Untuk mengkompensasi penguraian sebagian air karena muatan berlebih dan korosi, air harus ditambahkan secara teratur. Biasanya penambahan larutan asam atau alkali tidak dapat diterima karena peningkatan konsentrasi elektrolit yang akan merusak karakteristik baterai. Hanya air deionisasi seperti air hujan murni, salju yang meleleh yang dapat diterima untuk ditambahkan ke elektrolit. Air ini tidak boleh disimpan dalam wadah logam karena ion besi dalam jumlah yang sangat kecil yang dimasukkan ke dalam elektrolit sangat berbahaya bagi baterai. Fasilitas dengan penyimpanan aki dengan jumlah besar seperti pembangkit listrik, pusat komunikasi, depo pengangkutan, dan sebagainya harus memiliki ruang khusus untuk servis aki. Ruang ini harus memiliki tata letak dan peralatan yang sesuai. Karena hidrogen diproduksi dalam pengisian baterai, ventilasi harus cukup intensif untuk mencegah akumulasi konsentrasi gas yang meledak. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, dan terima kasih.